kita nggak perlu nyari masalah karena masalah masalah ke itu kita. akan datang gitu loh. I think the foundation of the relationship itu trust, and that comes from honesty. So if you don't have honesty, you don't have trust, your relationship pasti akan mentok gitu. Kayak paling basic, orang tuh pasti bohong karena ada rasa takut. That's good. Apalagi Good di point. dalam bisnis ada ya rasa takut dengan bos atau rasa takut dengan atasan. Konsekuensi yang harus gue terima, Iya. orang tersebut pasti nggak nyaman dengan jawaban yang gue kasih. Konsekuensinya sebenarnya apa? Kalau memang itu hal-hal yang gak seberat itu, it's better untuk cerita dan kasih tahu aja. Halo guys, kembali lagi di Obrolan 3 3 jam. jaman. Gimana? Sehat Pak Jeff? Sehat. Kita punya bintang tamu hari ini namanya Zezen. Yeay! Oke, bulan ini temanya soal kejujuran. Betul. Ya, jadi nanti kita akan bahas, ngobrol banyak dengan beliau. Ya, dari pengalaman beliau soal kejujuran. Anyway, apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat. Good. Sibuk apa sekarang? Sekarang aku lagi sibuk kerja bareng keluarga, Family business lah ya. family business di F&B. Oke, good. Lancar so far. Iya, up and down, tapi so far so good lah. Oke. Pertanyaan pertama, pertanyaan pertama. Langsung. Pertanyaannya gini, kapan terakhir dibohongin? Kayak kemarin. Oh, kemarin. Oke, terus masih kesel atau Sakit hati. oh, sakit hati? Oke. Ya, tapi kita tahu lah kejujuran itu kan apa ya, kayak kita kan suka ngomong masalah ya. Masalah itu kan bagian dari hidup lah ya. Iya. I mean, kita nggak perlu nyari masalah karena Masalah datang masalah ke itu kita. akan datang gitu loh. Ya salah satunya orang bohong lah ya. Betul. Ya kan. Seberapa penting sih kejujuran buat lo? Wah, I think it's one of the most important things ya. Karena setiap kali ada orang keluar masuk dari hidup kita atau orang yang tetap ada kayak keluarga, I think the foundation of the relationship itu trust, and that comes from honesty. So if you don't have honesty, you don't have trust, your relationship pasti akan mentok gitu. Ya, bicara masalah materi sekarang ya Zen ya. Jujur, pasti kan musuhnya bohong ya. Pertanyaan gue sederhana sebenarnya. Lo pernah bohong nggak? Selama hidup lo? Pernah lah ya. Pernah lah ya. Gak usah grogi gitu dong, pernah lah ya. Pernah ya. Serius Kisi-kisi banget. aja nggak apa-apa. Mungkin pas kecil bohongnya tuh masih innocent lies, kayak bohongin orang tua. Ya. Oh, udah kerjain PR. Yes, I'm at home. Iya, kemarin pulangnya nggak pagi-pagi amat kok. Oke. Jam 8 udah di rumah gitu. Padahal Selamat pagi. sarapan. Tapi kayaknya the older you get, the more complicated it is juga. Karena kadang-kadang bohong itu nggak cuma dari rasa ketakutan, tapi ada juga untuk protect yourself atau protect others. Oke. Iya. Nah, bicara dari tadi lo sempat mention kedewasaan terus masuk ke usia. Kira-kira ya gue nggak akan bilang lo berhenti bohong sampai sekarang sampai 0% ya. Karena kemungkinan ya 0,2% masih ada. Nah, kapan tuh lo punya persentase tingkat kebohongan, entah dari frekuensinya atau dari kualitas kebohongan yang lo buat? Kapan lo mulai kayak mereduce atau mulai sadar diri kalau kayaknya gue harus mulai ngurangin, gue harus mulai lebih hidup jujur? Itu kira-kira kapan itu mulai keluar di pikiran lo? Honestly, kayak pas lulus SMA itu bener-bener
starting to realize karena sense of self-nya udah jauh lebih ya it's becoming stronger lah, lebih kuat. Jadi nggak merasa harus bohong tentang hal-hal kecil, hal-hal besar pun itu udah pernah rasa the other side of it, udah pernah rasa dibohongin itu seperti apa, dan udah tahu rasa nggak enaknya gimana. So it's a promise to yourself kalau you don't wanna make other people ngerasain hal yang sama gitu, cause it's not nice. Gak enak ya dibohongin. Gak enak sih dibohongin. Tapi ngebohongin enak ya. Enggak lah. Gak gitu juga lah ya. Gak gitu juga. Ya. Tapi tadi lu sempat bilang apa sih tadi? Lu tuh sempat berbohong untuk protect someone else. Iya, protect someone else. Itu gimana tuh jadinya? Paling simple mungkin kalau dalam pertemanan atau keluarga, kalau jadi middle person, you find out something, tapi kalau dikasih tahu itu bakal sakitin mereka, and you have to think sebenarnya bakal ada positive outcome atau enggak sih, atau ini bakal bikin orangnya makin down, makin ngancurin hubungan antara orang. Sometimes it's not the easiest one, dan kadang-kadang timingnya juga. Ya, saya mungkin itu bukan maksudnya berbohong kali ya. Maksudnya kita cuman belum info aja. Masuk kategori berbohong kan ketika udah ditanya, lu tahu nggak? Nah itu kalau kita bilang enggak, bohong. Tapi kalau dia kagak nanya, kita nggak cerita, itu kan bukan berbohong ya. Menurut gue begitu sih. Iya. Gitu. Karena memang kalau pertimbangannya kan bijak ya. Karena kita kenal nih, kita kenal orangnya. Kalau gua kasih tahu dianya belum siap, bukannya menolong malah mengacaukan. Betul, ya gak? Betul. Jadi kira-kira seperti itu. Tapi ya memang sekarang kalau kayak balik lagi ke dunia bisnis yang lo lagi jalanin, gimana caranya meminimize orang atau orang-orang yang ada in your company, in your team untuk gak berbohong? Susah ya, tapi I think the first thing is kayak paling basic, orang tuh pasti bohong karena ada rasa takut. That's apalagi good di dalam bisnis ada ya rasa takut dengan bos atau rasa takut dengan atasan. Jadi I try to be more fokus ke solusinya apa aja daripada fokus ke kesalahan mereka dalam bohong. Karena ujung-ujungnya pengen ngebantu dan pengen support dan pengen selesain tugasnya aja. Daripada fokus dan lecturing them. Karena mereka pasti udah tahu itu salah. Dan kalau udah kasarnya tahu diri, mereka bakal koreksi sendiri ke depannya. Apalagi kalau mereka udah lihat, oh ternyata atasan gue tuh pengertian dan bakal ngebantu. Jadi that's good point. Ya. Jadi menurut gue gini poinnya, sebagai owner, they need to know your karakter ya, karakter si ownernya nih gimana, ya, sehingga mereka nggak hanya sekedar oh dia atasan kita, tapi mereka tahu isi hati pemilik bisnisnya gimana sih. Kadang-kadang kan orang bohong karena ketakutan, kayak lu bilang tadi ya. Tapi kalau dia enggak kok, Bu Sesen nggak akan marah kok, karena Bu Sesen bukan orang yang cari-cari kesalahan. Kesalahan buat Bu Sesen itu wajar gitu ya. Tapi yang penting buat atasan gue ini solusinya apa? Problem is always there. Ya nggak, kira-kira gitu. Ya. Masih kembali ke bisnis tadi ya, ngelanjutin bisnis tadi. Kalau ya I must admit it ya, kalau your family business lumayan one of stabil one ya. Salah satu yang paling stabil di Jakarta terutama ya. Maksudnya dari beberapa periode guncangan bisnis, maksudnya their family business nih sekarang nih masih sustain gitu loh. And being honest, I'm admit it. Nah sekarang pertanyaan gue buat hal-hal yang sifatnya kecil ya, karena kan banyak sekarang grup-grup F&B ini bisa dikatakan udah yang it's really big, udah kayak holding company segala macam. Nah kalau kayak di lo sendiri nih Zen, kalau misalnya
as a family business gitu, lu nemuin hal-hal yang sifatnya ketidakjujuran tuh terjadi ya, pencurian, penggelapan, manipulatif, kayak gitu, respon dan reaksi di company tuh seperti apa Zen biasanya? To be honest, kalau udah masalah duit dan hal-hal yang lain yang keras, itu udah otomatis di-cut. Oh, sama berarti lah ya. Iya. Fair enough, berarti emang semua juga melakukan hal yang sama. Tapi kalau memang lebih ke seperti yang dibilang tadi manipulatif, itu kan ngaruhnya lebih ke kayak relationship dan culture. Itu masih bakal ku coba untuk ajak orangnya maju dulu, dia bisa ngertiin atau enggak, kita arahnya tuh sebenarnya kemana, ngebangunin tim yang seperti apa. Kalau dia bisa improve dan it's okay, tapi kalau dia tetap atau dia masih giving negative ideas ke tim lain juga, malah ngaruh the teamwork, then it's not gonna work out. But anyway, ada satu mitos nih ya. Ini mitos atau filosofi atau apa ya? Apa berbohong tuh? Demi kebaikan. Did you ever hear it? Pernah dengar nggak? Iya. Iya. Apa pendapat kamu tentang slogan? Makanya ini hampir mirip yang tadi ya. Iya kan, hampir mirip yang tadi. Tapi ya, berbohong demi kebaikan. Iya. Berbohong demi kebaikan. Ada nggak sih? Setuju nggak lo gitu loh? Maksudnya lo setuju nggak? Sebenarnya enggak. Oke. Sebenarnya enggak. Ya. Tapi mungkin agak biased karena kalau ku pikirin diriku sendiri, I think that I can handle the truth, I can handle reality. Jadi mau good. Sepahit apa, aku pengen tahu dulu. Yeah. Tapi mungkin kalau orang lain bisa aja dinilai kayak belum siap. Yes. So it's really difficult. Tapi in general jangan sih. Ya, oke. Setuju lah. Ini perdebatan yang nggak akan ada habisnya. Ya kan, akan ada sekelompok orang yang setuju, ada yang nggak setuju. Jadi silahkan pilih masing-masing. Ya, kalau gue pribadi gue setuju dengan Season. Ya, gue akan apa adanya. Jadi kalau misalkan nih ditanya, kalau kayak tadi kan gue bilang kalau nggak ditanya ya gue nggak ngomong, dan buat gue itu bukannya berbohong ya. Tapi kalau misalkan saya nanya, kamu tahu nggak? Gue bilang gue tahu. Ya, jadi gue coba seminim mungkin jawabnya. Paling nanti dikejar lagi, kok nggak ngasih tahu? Ya kan? Ya gue akan jujur juga ya, karena menurut gue lu belum siap kalau gue kasih tahu. Ya. Ya jadi gue lebih ke jujur lagi ya, walaupun mungkin dia nggak akan setuju dengan pendapat gue. Ya, tapi ya gue lebih memilih jalan tersebut ya, maksudnya ya nggak tahu ya, beda-beda ya sekali lagi ya. Nggak tahu kalau Pak Jeff akan berbohong atau wah, dia bingung nih dari mukanya udah kelihatan nih. Coba kamera disorot. Mindset gue nggak ada momen gue ditanya soalnya. Gimana Bapak? Ya sejujurnya sih gue sebenarnya setuju ya, tapi mungkin bahasanya aja yang berbeda ya. Karena buat gue ketika seseorang itu udah nanya dan gue harus jawab, ya pasti suka nggak suka gue udah langsung jawab. Belak-belakan. Iya, cuma kadang memang yang konsekuensi yang harus gue terima, orang tersebut pasti nggak nyaman dengan jawaban yang gue kasih. Resiko. Jadi akhirnya mungkin kalau misalnya gue salah menggunakan kata-kata atau kalimat, mereka akhirnya ngecapnya I have a problem with my attitude gitu loh, karena langsung terlalu frontal ngomongnya kayak gitu. Tapi mungkin kalau bicara masalah kayak menyampaikan secara dewasa, secara pro, kayak tadi kayaknya lebih harus gue coba kayaknya. Jadi nggak langsung ngobrol. Oke, minta tips kita sekarang. Tips and tricks. Gimana caranya your suggestion, saran atau gimana ya untuk bisa menjadi pribadi yang jujur? Ya, ya kalau soal bohongnya nggak usah diajarin lah ya, semua orang. Anak gue juga nggak gue ajarin tiba-tiba dia bisa berbohong gitu kan. Tapi yang kita harus ajarin kan gimana caranya. What do you think gitu kan? I think first things first itu making sure that kita udah treat the way you want to be treated dulu. Jadi
first thing first is mikir if I was in their position, mereka pengen tahu nggak ya gitu. Dan how much of it can I tell, konsekuensinya sebenarnya apa. Kalau memang itu hal-hal yang nggak seberat itu, it's better untuk cerita dan kasih tahu aja. Apalagi kalau posisinya ada personal relationship kan, rasanya ada tanggung jawab kepada orang itu untuk be honest. Ya. Tapi kalau misalkan itu kan situasinya berhubungan dengan orang lain. Tapi kalau misalkan yang saya berbohong untuk diri saya sendiri. Oh. Itu gimana tuh? Apa tipsnya apa supaya? Karena kan wajar ya manusia berusaha mengcover, melindungi dirinya. PR-nya banyak banget sih. Ya. Kira-kira saran apa? Tips apa yang? Kayak yang pertama itu harus ngerti what it is that you want, understanding what you want and not being ashamed of it. Ya, good point. Karena kalau udah ngerti, gue tuh orangnya emang seperti ini. Ya, you don't have to lie to yourself untuk To be someone else. Yeah. Keep up dengan lingkungan. Ya mungkin itu panjang lagi connected to your social circle. But ideally sih ya sense of self-nya. Identitas diri. Ya, mungkin identitas diri. Karena kadang-kadang orang merasa identitas dirinya tuh gak layak. Iya. Jadi gue mau jadi Pak Jeff lah, gue harus terlihat seperti Pak Jeff, sehingga dia menampilkan dirinya itu sebagai orang lain. Itu sebenarnya something interesting karena ketika kita ada succession handover itu ada sedikit kayak patokanku tuh sebagai leader harus yang begini. gue lihat harus begini. Jadi selama berapa bulan adaptasi dan try to be like this type of leader yang misalnya kayak lebih authoritarian, and then you try ternyata ada yang kurang serak, ujung-ujungnya you find yourself as a leader. Gue nggak bisa kayak gitu. Jadi ini poin yang harus dicatat buat semua orang ya. Kadang-kadang ketidakjujuran itu timbul karena kita nggak percaya dengan siapa diri kita. Kita harus merasa harus jadi A, harus jadi B gitu loh. Iya, betul. Ya. Sedangkan setiap orang punya personality yang berbeda, karakter yang berbeda, latar belakang yang berbeda, musim yang berbeda. Jadi be yourself ya. Jangan demi, apalagi sekarang sosial media ya, tampilnya harus yang mulus gitu kan. Be yourself aja. Karena ketika kita nyaman dengan diri kita sendiri, jujur itu pengalaman pribadi, kebohongan kita berkurang. Ya, kebohongan kita akan berkurang apa adanya. Ya. Jadi bohong itu kan kadang-kadang kita lebih memikirkan isi kepala orang lain. Aduh, nanti Pak Jeff ngomong apa ya tentang gue? Nanti session, aduh, jadi nggak enak nih gitu loh ya. Jadi akhirnya berbohong ya. Jadi you need to know yourself seperti yang lu bilang, dan nerima. Nerima. Ya gue begini ya udah. Ya juga as a summary juga buat kayak teman-teman semua, kejujuran ini merupakan bagian dari karakteristik yang memang harus dipunya sama semua orang yang ada di, ya terutama kita ngomongin dunia hospitality secara khusus lah ya. Karena ini juga dari salah satu patokan dasar seseorang itu mampu memimpin dirinya, makanya sehingga dia harus jujur dulu sama dirinya seperti yang tadi Pak Dani udah sampaikan. So overall itu pembicaraan kita hari ini tentang arti kata jujur. Sezen mungkin ada tambahan lagi? Mungkin last wordsku adalah lu yang kemarin bohongin gua. Enggak gitu ya. Bukan. Enggak, tapi I think kejujuran itu kalau nggak dibangunin dari childhood, environment, as you get older, itu salah satu hal yang memang sulit banget. Lebih sulit ya. Ya, lebih sulit. So my note is to surround yourself dengan orang yang pas, yang mendukung your best self juga, biar nggak ada rasa FOMO-nya gitu. So yeah, that's good. Kejujuran itu, menjadi orang jujur itu nggak otomatis guys. Poinnya session itu ya, jadi harus dilatih sedini mungkin ya. Kalau kamu punya adik, punya anak segala macam ya kan, sedini mungkin ya, karena pada akhirnya nanti kejujuran itu kan tadi Pak Jeff bilang kan karakter, sehingga itu suatu kebiasaan dia, habits dia untuk selalu berkata jujur ya. Jadi tadi
terima diri kita apa adanya, kenali diri kita, nyamanlah dengan identitas kita sesungguhnya. Kalau memang bukan S1 ya jangan ngaku S1, ya kan. Kalau hanya memang lulus SMA it's okay, ya, karena nilai kita kan nggak dipatok. Gelar lebih tinggi berarti lu lebih hebat, nggak juga, ya kan. Dan itu harus dibiasakan, ya, karena memang biar bagaimanapun dampaknya itu besar. Ya, kita berbohong, kita juga nggak mau dibohongin, ya kan. Dampaknya itu luar biasa, dan dampaknya itu bukan secara fisik loh ke orang lain, tapi secara kejiwaan mereka. Dan kita tahu untuk menyembuhkan luka yang di dalam itu butuh waktu lebih lama. Betul. Daripada dibaret, daripada digolok, dibacok, ya kan. Tapi kalau yang luka di dalam itu lebih lama, ya. Jadi tema bulan ini kita sengaja ya mengangkat isu ini supaya ya kita nggak muluk-muluk lah, kita nggak bilang oh kita bertiga udah nggak bohong, yes, ya kan, masih, ya, tapi kan kita terus berusaha untuk mengurangi, ya kalau bisa nggak bohong sama sekali ya that's very good, ya. Oke guys, terima kasih untuk hari ini Ibu. Terima kasih Bapak. Ya, sehat-sehat terus and see you next time. Bye. Bye.